Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik rahmatan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil masyayikh wal habaib al-aizza, wa fil muqaddimah sahibul fadilah Habib Lutfi bin Yahya, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan segenap forum komunikasi pimpinan daerah serta pejabat-pejabat yang lain baik TNI, Polri maupun sipil, para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semua, khususnya adik. Alhamdulillah wa syukurillah, saya diperkenankan Allah subhanahu wa ta'ala sowan di Kabupaten Tegal ini dalam rangka zikir bersama untuk menyambut tahun baru Hijriah. Dan perilaku kita dalam tahun-tahun yang lalu yang kurang benar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di tahun yang baru ini mudah-mudahan Allah membimbing kita agar kita semua menjadi hamba-hambanya yang lebih baik daripada kemarin. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti tadi sudah disinggung oleh Bapak Bupati, tahun baru Hijriah ini disebut Hijriah karena memang awalnya menandai hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Jadi pada waktu Khalifah Umar bin Khattab akan menentukan tahun baru Islam, beliau seperti biasa mengumpulkan tokoh-tokoh untuk bermusyawarah. Mudah-mudahan nih Pak Bupati juga meniru, kalau ada apa-apa musyawarah baik dengan pimpinan daerah atau dengan siapapun. Ada yang usul supaya tahun baru ditandai oleh kelahiran Rasulullah, ada yang usul supaya hari wafatnya Rasulullah, tapi akhirnya yang menjadi putusan adalah hari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hijrah lagi. Tadi dikemukakan oleh Bapak Bupati yang ada hijrah dari gelap ke terang, dari buruk ke baik. Nah, mumpung tahun baru,
Ini momentum yang paling baik kita sebelum hijrah meneliti perilaku kita sebelumnya. Sebab kalau kita hijrah itu, kalau hijrahnya Kanjeng Nabi sudah jelas dari Mekah yang kayak begitu itu potongannya ke Madinah. Sekarang kita hijrah dari apa kemana? Maka penting bagi kita untuk mengevaluasi diri dulu. Kita kemarin itu sudah baik apa belum? Kalau sudah baik kan tidak perlu hijrah kemana-mana, sudah baik. Kalau kurang baik, mana yang kurang? Saya sendiri melihat sekarang ini justru penting sekali kita introspeksi, melihat kembali konsep-konsep kita. Sebab menurut saya banyak hal-hal yang tidak benar bermula dari konsep-konsep kita yang selama ini tidak pernah kita kaji ulang. Misalnya konsep kita tentang Gusti Allah. Kita ini selama ini memandang Gusti Allah itu siapa? Apa? Konsep kita tentang agama. Selama ini kita memandang agama itu apa? Ini rodok serius sedikit ini bicaranya. Tadi sudah humor gergeran sama Pak Bupati. Sekarang rodok serius. Iki cah nom-nom, mumpung ketemu cah nom-nom, pikirannya masih seger, bisa dijak ngomong yang rodok serius. Konsep-konsep kita perlu kita kaji ulang tentang Tuhan, tentang Gusti Allah, tentang agama, tentang manusia, tentang Indonesia. Sebab sekarang ini ada orang yang menganggap Gusti Allah itu seperti dirinya dia. Jadi kalau dia jengkel, wah ini Gusti Allah jengkel. Jadi kalau ada orang dijengkeli sama dia, dia mengatakan Tuhan jengkel sama kamu, jahanam kamu. Konsep kita tentang agama, banyak yang menganggap agama itu seperti organisasi, seperti ormas atau orpol atau instansi, institusi. Ada malah yang menganggap agama itu tujuan hidup. Mari kita lihat, apakah agama tujuan hidup, apakah ghoyah, apakah wasilah. Indonesia itu kita anggap apa? Kita anggap negara yang ada di ASEAN gitu saja, apa salah satu negara di dunia, atau itu kita pandang sebagai rumah kita? Karena ini mempengaruhi perilaku kita. Banyak orang yang menganggap Indonesia ini ya negara sama dengan yang lain. Padahal Indonesia ini rumah kita. Jadi saya itu sering mengatakan bahwa saya itu tidak ngerti isme-isme itu. Apa itu nasionalisme, apa-apa itu saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu Indonesia adalah rumah saya.
Sehingga kalau siapapun yang akan rusak rumah saya berhadapan dengan saya. Dan tidak mungkin ada orang Indonesia kemudian merusak Indonesia. Itu menurut nalar saya tidak masuk akal. Tanpa saya harus tahu apakah itu nasionalisme atau apa. Jadi sampean semua anak-anak muda perlu memandang Indonesia ini sebagai rumah. Jadi di antara kalian mungkin banyak yang sudah mendengar pidatonya beliau Habib Lutfi, bagaimana beliau memandang Indonesia. Seperti itulah yang saya ingin Anda anak muda memandang Indonesia itu. Indonesia adalah rumah kita. Indonesia adalah rumah kita. Kita adalah orang Islam yang ada di Indonesia. Bukan, kita adalah Indonesia yang beragama Islam. Sampai saya ulangi lagi, kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia. Saya ulangi lagi, kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia. Kita bukan turis, ini rumah kita. Kalau kemarin siapa namanya, Dr. Azhari, M-Top, itu bukan orang Indonesia. Maka dia Indonesia hancur, tidak hancur, dia tidak urusan. Tapi kalau kita sebagai orang Indonesia kok rela Indonesia hancur, itu sudah kualik udele nek cara wong Jawa. Paham ya? Jadi kita kaji ulang konsep kita tentang Indonesia, tentang manusia. Sampean melihat manusia itu apa selama ini? Bajunya, pecinya, kumisnya, jenggotnya, apa-apanya. Saya tadi mengatakan konsep kita tentang Gusti Allah ini yang paling pokok. Padahal di kitab-kitab itu disebutkan itu kewajiban kita yang pertama mengenal Allah Ta'ala. Kita kalau ditanya tujuan hidup kita itu adalah mencari ridhonya Allah, kan begitu ya? Bahasa kasarnya ingin menyenangkan Allah, begitulah. Bahasa kasarnya kita ingin menyenangkan Allah. Bagaimana kita mau menyenangkan Allah kalau kita tidak kenal Allah? Masuk nalar apa enggak itu? Kalau kita mau menyenangkan Pak Bupati Entus Susmono, kita tidak tahu, tidak kenal Pak Entus. Entus ini senangannya apa? Enggak tahu kita. Kira-kira kita bisa nggak menyenangkan Pak Entus ini? Nggak bisa. Saya pernah naik haji sama kawan Jakarta. Kawan Jakarta ini pulang dari Masjidil Haram dengan bangga menyambut. Badannya itu
biru-biru, keringatnya sak jagung-jagung, bajunya sobek-sobek, tapi dia bangga, alhamdulillah Gus, saya berhasil. Berhasil apa? Saya berhasil mencium Hajar Aswad. Nanti Gus Mus saya beritahu kiatnya bagaimana supaya bisa dengan gampang mencium Hajar Aswad. Saya belum mengatakan iya, dia sudah memperagakan. Dari sudut rukun Yaman, tempelkan dada. Tadi saya tempelkan dada, terus jalan mepet terus. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Jerut, langsung pojok Hajar Aswad. Tidak ada yang nyondol. Wah, Hajar Aswad melela di depan mata. Begitu saya akan mencium, ada orang Turki mau desek saya sikut gelasar. Dari sini orang Turki juga mau tak sikut gelasar. Udah, baru akan begini, ada orang Indonesia ikut-ikut mau nyondol, tak kuipatno glosor. Alhamdulillah, wangi Gus baunya. Ya batin saya ya mesti ae wangi wong diminyaki yo. Tapi saya waktu itu bilang astagfirullahaladzim. Loh, Gus Mus kok astagfirullah? Nah iya, kamu mencium Hajar Aswad ini untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan Gusti Allah, mau cari ridhone Gusti Allah, atau mencari ridhomu sendiri, mau menyenangkan dirimu sendiri? Saya tanya begitu, dia rada pelongo-pelongo. Tapi sebentar kemudian gengsinya naik, lalu mengatakan, ya tentu saja aku mencium untuk cari ridhonya Allah, untuk menyenangkan Allah. Saya ketawa, lah kamu ini bagaimana? Wong mau menyenangkan Allah kok hamba-hambanya kamu sikuti, itu gimana? Tidak usah Gusti Allah, kamu mau menyenangkan saya, anak-anakku kamu sikuti, tak tendang kamu. Lagi pula mencium Hajar Aswad itu paling tinggi hukumnya sunnah. Sedangkan menyikut saudara itu haram. Bagaimana sampean mencari kesunahan dengan keharaman itu? Iku lah padha karo wong korupsi mau untuk sedekah itu. Jadi kita perlu, saya melihat banyak orang Islam itu yang semangat berislamnya menggebu-gebu, tapi tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap agama itu sendiri. Ini yang bikin masalah. Jadi ada orang tiba-tiba jatuh cinta saja. Seperti saya ini orang kuno, jadi tidak ngalami seperti Anda semua ini yang muda-muda. Pak Anto saja enggak. Saya ini dulu kawin itu dijodohkan orang tua. Saya masih kuno, kamu nanti akan dapat anaknya kaji itu. Meskipun dijodohkan pada waktu itu saya sudah memberanikan diri untuk ngenyang, menawar. Ya dijodohkan ya dijodohkan, tapi saya mohon diizinkan untuk kirim surat-suratan. Surat-suratan aja dulu minta izin sama orang tua. Sekarang goncengan aja. Enggak apa. Jadi saya minta izin surat-suratan. Boleh saya nanti kawin sama anaknya kaji itu, tapi tak surat-suratan dulu sama itu. Saya di Mesir, dia di Jogja. Nah saya dari dulu itu terkenal ahli bikin surat. Saya surati, surat saya ya nyastra seperti puisi-puisi saya itulah. Begitu baca surat saya itu dari jauh dia sudah kelepek-kelepek gini. Biasanya laki-laki sama perempuan itu
yang minta foto dulu itu laki-laki. Tapi ini enggak, dia dulu yang minta foto. Mungkin karena lah ini kata-kata kok indahnya begini, orangnya kayak apa gitu. Kira belum lihat, jadi dijodohkan bloko-bloko itu. Jadi terus saya pun foto berkali-kali, cari foto yang kebenaran. Kadang-kadang foto enggak kebenaran, orangnya cakep, fotonya jelek gitu. Saya cari yang pas bagus, saya kirimkan. Wah, tambah pekaden. Cepatnya cerita, supaya jangan terlalu malam, sudah sampai rumah kawin, sudah langsung kawin. Kawin, wah, karena cintanya saya dengan saya menggebu-gebu, maka dia ingin menyenangkan saya luar biasa. Saya dimasakkan, saya masih ingat pertama kali dia masakkan saya itu opor ayam. Ayamnya satu, kelapanya dua. Bayangkan itu, hanya untuk 2 orang, kelopanya 2. Satu ayam. Wah, buket sekali itu, ngelonyom itu. Waktu dihidangkan, saya cuma ngicipi 1 sendok. Nangis dia. Wadul sama mertuanya perempuan alias ibuku, lapor sama ibu saya, ini Mas Mustofa ini tuh terlalu sekali. Saya bikinkan opor kelapanya 2, Bu. Resepnya dari Femina, Bu. Resepnya dari Femina, dari majalah Femina. Masya Allah, ayamnya satu, cuma dicipi 1 sendok. Ibu saya yang diwaduli ketawa. Nah, kamu ini nggak tanya-tanya dulu. Suamimu itu dari dulu nggak suka sayur yang pakai santan, nggak suka sama sekali dia itu. Kalau kamu sambelkan jeruk gitu aja, 1 bakul habis. Dicoba sama dia, dibikinkan sambal jeruk, betul-betul makan saya banyak. Sampai sekarang sambal jeruk terus aja. Ini seperti itulah kebanyakan orang Islam yang menyintai Allah tapi tidak mengenal sama Allah Ta'ala. Alih-alih dia ingin diridhoi Gusti Allah Ta'ala, naudzubillah, jangan-jangan Allah Ta'ala malah murka. Seperti saya tadi katakan, ada orang itu yang begitu keterlaluan, entah sadar entah tidak, dia itu mempersonifikasikan, menganggap bahwa Tuhan itu dia. Kalau dia jengkel berarti Tuhan ngamuk lagi. Ini Tuhan sedang marah. Jadi dia keberani-beraninya lalu menghukumi Gusti Allah itu karena dia merasa Gusti Allah semua terus kamu neraka, ini surga. Jadi ngapling-ngapling swarga neraka itu kayak dia Gusti Allah. Urun ae ora. Nah, urun sama sekali. A'udzubillah min dzalik. Dan ini sekarang usum begitu itu. Musim orang menganggap dia tahu sedikit, wah, terus dia pikir dia sudah top begitu. Sedikit-sedikit jahanam. Ini perlu. Sekarang kita perlu konsep sampean. Saya yakin ketika Anda sekalian mengatakan Allahu Akbar, pikiran sampean kosong. Atau ada apa yang Anda pikirkan ketika Allahu Akbar? Nalika sembahyang Allahu Akbar itu, apa di benak sampean itu ada apa?
Mari kita pikirkan, ada apa ketika kita mengatakan Allahu Akbar? Ada Allah. Sebesar apa Allah itu sehingga Anda mengatakan Allahu Akbar? Ada kiai yang mengatakan kalau Anda tidak bisa memaknai Allahu Akbar, tidak tahu besarnya Allah Ta'ala, maka kecilkanlah dirimu. Sehingga kalau Allahu Akbar, aduh aku kecil sekali. Nah kita ini mengecilkan diri sendiri tidak bisa, membesarkan Allah tidak bisa. Ini yang repot. Mau mengecilkan diri sendiri repot. Wong bupati kan mengecilkan diri gimana? Sak kabupaten itu anak buahnya semua. Pak Entus ini mau mengecilkan dirinya itu sulit sekali. Lihat orang, iya anak buahku, itu anak buahku. Ini paling-paling wakilku, ini pembantuku paling gitu. Sulit. Mari mumpung ini tahun baru, kita kaji ulang konsep-konsep kita tentang berbagai hal yang selama ini tanpa kita pikirkan sama sekali. Karena kalau sesuatu itu sudah lumrah, sudah jamak, sudah terbiasa, kadang-kadang kita lupa menanyakan. Kita sering mengatakan soleh, soleh, soleh. Saking seringnya, kalau didoakan mudah-mudahan anak Anda menjadi orang yang soleh, amin, buantere ra karuan. Tapi ketika ditanya soleh itu apa, pelongo-pelongo. Soleh itu apa coba? Apa soleh itu? Ada yang itu yang serbanan. Soleh itu kamu, ya kamu yang pakai serban. Apa soleh itu? Soleh itu kamu bayangkan siapa? Kayak Habib Lutfi? Apa kayak Kiai siapa? Rois Suriah? Kayak siapa? Pak Entus? Enggak. Anda membayangkan soleh itu seperti apa? Kok kalau didoakan menjadi orang soleh kok aminnya buantere ra karuan. Soleh itu seperti apa? Membayangkannya sampean seperti apa? Ada yang bilang kayak Entus. Berarti bupati yang dalang. Dalang yang bupati. Kalau sampean mengatakan kayak Habib Lutfi, berarti kayak kiai yang Habib. Apalagi teman? Yang saya bayangkan siapa? Kalau Gus Mus, Gus yang mus. Kalau soleh itu seperti Entus, bupati yang dalang, Anda. Lalu kasihan yang tidak dalang, tidak bupati. Nggak uman soleh. Kalau soleh itu hanya kiai yang Habib, maka yang tidak kiai hanya Habib saja, nggak uman soleh. Atau Habib saja tidak kiai, tidak uman soleh. Kalau Gus saja tanpa mus, kalau mus ini artinya yang tidak punya Gus, tidak punya mus, tidak soleh sama sekali, tidak akan kebagian soleh. Kalau soleh itu hanya kiai, lalu nggak ada tentara yang soleh, nggak ada polisi yang soleh. Soleh itu asal maknanya dari solaha, itu maknanya pantas. Jadi orang soleh itu orang yang pantas. Pantasnya bupati lain sama pantasnya kiai. Pantasnya
Kiai lain sama pantasnya dalang. Pantasnya dalang lain dengan pantasnya camat. Pantasnya kiai lain dengan pantasnya polisi. Kalau kiai tidak boleh banyak suudzon, tidak boleh, harus husnudzon terus. Tapi kalau polisi tidak boleh husnudzon terus, maling nggak kecekel-kecekel itu. Kepantasan itu tidak sama. Kepantasannya bupati yang ngopeni rakyat di kabupatennya itu seperti yang dilakukan tadi itu. Mbah tenan bora pokoknya aku ngandel itu yang dilakukan. Pokoknya nawani ini, ayo di rumah, ayo di pendopo semua. Saya cuma dekos tok, ayo sesuk jajal tekani kono dia. Dibuka lawangnya apa ora gitu. Jadi pantasnya ketua DPRD lain dengan kepantasannya eksekutif, lain-lain. Yang mengawasi, mengontrol, menyalurkan aspirasi rakyat. Kalau kemudian melok menentukan segala macam yang menjadi wewenangnya eksekutif sudah tidak pantas. Kiai sobone ning nggone pendopo kabupaten ya ora. Ora. Ada bupati bar subuh iktikaf ngantek duha. Nggo tasbih 1000 orang itu zikiran terus. Rumangsane sampai 11 orang. Pejabat itu asal adil sudah swarga. Oh enggak usah wiridan kakean, enggak usah macam-macam, enggak usah. Itu apa namanya? Solehnya jabat itu ya adil itu. Sudah adil wes swarga mengong. Enggak usah. Ada yang datang ke rumah itu ngelem-ngelem camate. Wah, Gus, camat nggih kula top pokoke hebat to kan. Piye-piye? Wah, mereka nek bar sembahyang subuh menika terus iktikaf wiridan menika ngantos duha. Kadang-kadang ngantos duhur. Wah, iku camat gendeng aku muni kon. Ya wong ning kantor kecamatan goleki camate mbek iktikaf la ilaha illallah. Golek lurahe-lurahe ning ndi pengajian buar kowe. Saya pernah diundang, saya tidak tunjukkan kabupaten mana. Saya setelah pelantikan kepala daerah itu saya diminta untuk menyangoni dalam pengajian. Itu diundang semua, camat semua, wansip suku wabeh seandane lurah, cari undang semua. Saya tanya pada waktu itu, ini hari prei ya? Tidak Gus. Duh, enggak prei kok ngaji. Wah ini saya melok dosa ini. Lah ini ada orang kelurahan, cari lurah nggak ada. Sedang pengajian. Kecamatan, camatnya pengajian. Cari koramil ini pengajian kabeh. Masyarakat ini gak keurus belas. Saya ini melok dosa saya di sini ini. Lain kali kalau pengajian jangan pada waktu jam dinas. Itu namanya nggak soleh. Secara umum soleh itu pantas dadi kawulane Gusti Allah, pantas dadi kawulane Gusti, apik karo Gusti Allah, apik karo sepodo-podo. Itu. Jadi sampean kalau baik mbek Gusti Allah tok tapi ora apik karo kawula-kawulane Gusti Allah, setengah soleh. Durung soleh.
Sekarang ini modelnya terus saya tak milih yang hablum minallah saja. Wah, sembayangnya getunu anu segala macam, tapi embek tonggo orang ngerti. Embek buruwe memeras keringatnya. Satu pihak ada yang aku tak bagian hablum minan nas wae. Apik karo tonggo, apik karo sepodo-podo tapi ora salat. Ini dua-duanya cuma separuh takwa. Mestinya harus utuh, apik karo Gusti Allah, apik karo kawulane Gusti Allah. Saya kira itu ini yang kita tunggu-tunggu sudah ada di samping kita. Habib Lutfi bin Yahya ini saya juga sudah lama. Yang terakhir mungkin saya mendengarkan beliau ketika kholnya Raden Patah di Masjid Agung Demak. Ini saya ingin dengarkan di sini lagi. Kalau mendengarkan itu sudah berkali-kali saya. Jadi sekali lagi selamat kepada Bapak Bupati dan Ibu Bupati segenap jajarannya yang mempunyai rakyat menyintainya. Jangan dikecewakan rakyat yang menyintai Anda. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan menyintai rakyatnya. Pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang dibenci rakyatnya dan membenci rakyat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyintai rakyatnya dan dicintai rakyat. Rakyatnya taat bukan karena takut, tapi rakyat taat karena cinta. Itu kalau ada salah kata, salah sikap, semuanya mohon maaf, terutama kepada sesepuh. Ini sepuh. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi ridha. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.